Hai Tribuners, ngoprek otomotif hari ini kita akan membahas tentang Hyundai Kona SUV lengkap yang ramah lingkungan. Penasaran seperti apa? Check it out! Oke Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu dari Hyundai Pekanbaru ya Mas. Ada Mas Ikhwan selaku Branch Manager Hyundai dan ada Mas Ricardo ya, Mas Ricardo selaku Marketing Support Hyundai Pekanbaru. Oke, sebelum tanya-tanya tentang si Hyundai, nah, Tribuners, pasti Tribuners di rumah penasaran kan, kantor Hyundai ini pindah nih kabarnya nih Mas Ikhwan. Boleh dijelasin ke Tribuners di rumah nggak pindah kemana dan alasannya kenapa nih pindah gitu? Terima kasih kesempatannya Mbak Ute. Iya, sama-sama. Jadi untuk Tribuners, informasi kepindahan Hyundai Pekanbaru yang dulunya di Tol Tebus Saya atau Jalan Angka itu berpindah sekarang baru di Jalan Soekarno-Hatta nomor 15. Alasan pindah sih, kalau secara spesifik sih nggak ada, tapi di gedung baru kita mendapat fasilitas lebih besar. Oke. Gitu. Jadi untuk Hyundai kedepannya lebih bagus lah. Mungkin lebih lengkap gitu Lebih kan lengkap, Mas benar. ya. Di kantor sekarang itu ada apa aja nih Mas? Kalau boleh tahu. yang jelas di Hyundai Pekanbaru itu ada tetap konsepnya sama, ada 3S, showroom, service sama spare part. Oke, nah, berarti Tribuners di rumah nggak perlu cari-cari lagi ya. Alamatnya yang sekarang di jalan mana Mas? Di Jalan Soekarno-Hatta nomor 15. Oke, dan dia hadir lebih lengkap gitu ya Lebih Mas lengkap. ya. Oke, kita lanjut kali ya Mas. Mau nanya-nanya nih, tadi kan tema kita Hyundai Kona SUV ramah lingkungan, yang apa namanya yang lengkap ramah lingkungan gitu. Boleh dijelasin nggak Mas temanya nih, kenapa bisa mengusung ramah lingkungan? Begini nih, jadi Hyundai Kona, prinsipal kita, si Hyundai dia sangat memahami kebutuhan konsumen-konsumen yang ada di generasi sekarang. Oke. Kayak generasi milenial sama Gen Z ya. Gen Z. Karena nih, di Hyundai Kona, ntar masalah spesifikasinya lengkap mungkin akan saya Ricardo menyampaikan. Kita udah sediakan untuk yang para generasi muda ini yang mobilitas tinggi, head unit kita sudah pakai sistemnya Android. Oke. Jadi nggak perlu handphone kita mirroring nih ke head unit, itu bisa. Tapi nggak perlu pun kita mirroring, si head unitnya udah Android. Jadi kalau mau terima contoh nih, Mbak Ute nih punya toko online gitu kan, punya toko online, ternyata ada pesanan masuk, si Android yang ada di head unitnya Kona itu bisa ngasih notifikasi. Karena di sana ada WhatsApp, bisa download juga, ada Play Store-nya gitu. Jadi macam-macam lah. Untuk pokoknya yang di head unitnya si Hyundai Kona itu udah base-nya Android gitu. Terus yang itu sisi multimedia kita. Kalau dibilang kenapa ramah lingkungan, Hyundai Kona memiliki konsep yang agak unik di dapur pacunya. Seperti Atkinson Cycle. Atkinson Cycle ini garis besarnya dia kalau secara teknisnya itu menunda intake saat terjadi kompresi. Jadi kalau bahasa gampangnya nih Bu Teh, minyak yang masuk kita kembalikan lagi. Si Atkinson Cycle dia akan kembalikan minyak yang masuk sebelum terjadinya power. Jadi efisiensi bahan bakar, terus pembakarannya lebih sempurna, dan power ketika setelah kompresi itu ke level maksimal. Makanya untuk Hyundai Kona di diesel kompetitor sekelas kita memiliki horsepower lebih tinggi, paling tinggi, 149 horsepower. Gitu. Selain juga bertenaga, ramah lingkungan, karena pakai Atkinson Cycle, terus cocok untuk Gen Z, terus
sangat fun to drive yang paling penting. Oh. Karena kita nih jojo muda nih suka tersendiri kan. Iya benar. Karena itu ada juga ada fitur kayak drive mode. Drive mode kita bisa kalau kita perlu akselerasi tinggi, kita tinggal pindah ke mode sport. Mode sport, terus kita bisa akselerasi nih kendaraan sejiwa mudanya kita nih. Terus kita masuk ke jalan kota yang nggak padat, kita bisa ganti ke comfort. Terus kita ketika masuk jalan macet nih, perkotaan, kita bisa ganti ke drive mode-nya eco. Gitu, masih banyak lagi lah pokoknya. Iya. Oke. Mungkin boleh dikasih tahu ke Tribuners sekali Mas, apa namanya perbedaan spesifikasi yang spek yang paling menonjol lah di antara mobil-mobil Hyundai lainnya. Kalau di Hyundai Kona, yang jelas ini yang paling menonjol itu di sistem Atkinson Cycle. Karena sistem Atkinson Cycle itu diterapkan di mobil-mobil hybrid yang umumnya. Tapi di Hyundai Kona kita terapkan di mesin konvensional. Gitu. Terus ditambah lagi dengan sistem safety. Kalau mobil kencang, kalau safety-nya kurang, kita agak kurang nih. Tapi di Kona, mobilnya kita kasih horsepower tinggi, terus safety-nya kita lengkapin. Misalnya kita di Hyundai Kona, contohnya punya 6 airbag, 6 poin airbag, terus kita pakai bodinya apa sih namanya? Untuk standar bodinya itu? Kita yang tuhnya sih bodinya yang monocoque ya. AADC kalau salah. Dia crash and check juga untuk standar keselamatan kita sih bintang 5. Iya, itu untuk uji benturan bisa tabrakan itu kita bintang 5 untuk di crash and checknya sendiri. Itu kalau untuk di Hyundai rata-rata kalau kita unitnya sih crash and checknya kita bintang 5. Untuk standar keselamatannya benturan hanya tabrakannya sendiri sih. Jadi untuk aku tambahin sedikit Pak Teh. Iya. Di Hyundai, khususnya di Hyundai Kona, kita ngeluarin produk itu sesuai dengan bukan standarnya untuk Asia saja. Jadi kita mengeluarkan kita ikut 3 tes uji untuk kalau bahasa kita itu tabrakan lah. Dari mulai Eropa, Amerika, sampai Asia NK. Di 3 tes pengujian crash atau tabrakan, kita mendapat 5 bintang. Terus yang kenapa dibilang ramah lingkungan, di Eropa itu sekarang diterapkan standar minimum untuk udara layak itu standarnya udah 4. Jadi untuk emisi bahan bakar atau gas buangan knalpot mobil itu yang diterima di Eropa standarnya levelnya 4 yang bisa dijual di Eropa. Jadi kita di Hyundai Kona itu udah melebihi standar Euro 4-nya. Makanya dibilang ramah lingkungan. Menarik nih Mas. Mungkin ke ini kalian desain interior dan eksteriornya si mobil. Ini gimana nih mengusung tema apakah si Hyundai Kona ini Mas? Baik interior dan eksteriornya. Mungkin boleh dijelaskan ke Tribuners yang di rumah. Kalau konsep desain sih yang kita lihat sih mirip-mirip Iron Man nih. Wow. Kepala itu mirip-mirip helmnya Iron Man. Tapi tetap detailnya di Bang Ricardo yang lebih spesifik. Mas Ricardo. Untuk interiornya dulu aja kali. Interiornya dulu. Mungkin sebenarnya kalau sebelum masuk interior sih, saya jelaskan dulu kalau Konanya sebenarnya diambil dari namanya sih dari satu pulau. Satu pulau di Hawaii. Satu pulau di Hawaii. Artinya kan kalau di pulau itu daerah itu banyak cerita yang energik dan banyak juga yang ceritanya itu dia memiliki gaya hidup yang unik. Sehingga Hyundai sendiri ngambil nama itu dari suatu pulau di Hawaii. Itu ada kaitannya sih dengan eksterior dan interior dan juga fitur lainnya juga. Eksteriornya sendiri kalau Hyundai Kona ini untuk di bagian depan itu bagian frontnya itu grill radiatornya sendiri dia itu menerapkan sistemnya cascading heksagonal. Itu dia segi 6. Ya, tujuannya tentu ada tujuan juga. Tujuannya otomatis untuk supaya sirkulasi udara mesin itu dia lebih normal. Dan udara yang dari luar itu masuk ke dalam engine atau dalam kabin engine itu lebih maksimal dia sih.
Kemudian untuk headlampnya sendiri kita sudah menerapkan sistemnya yang LED. LED artinya pencahayaan lebih terang nih, gitu kan? Lebih terang dengan mobil dengan yang sekelas Kona, mereka masuk ke kategori SUV, Iya, SUV gitu kan, SUV. Tapi itu standar lampunya headlamp sendiri adalah LED kita menggunakannya supaya apa? Kita bisa memanjakan si customer driver. Selain itu juga kita mempunyai safety juga. Tujuannya adalah untuk keselamatan kita berkendara di malam hari. Supaya pencahayaannya lebih terang, kemudian lebih fokus ya. Kemudian kita juga dilengkapi juga, itu masih di bagian di depannya juga, itu kita dilengkapi dengan DRL. Itu DRL itu ada item running light, itu yang lampu itu menyala di siang hari. Nah kalau kita yang Hyundai Kona ini spesial ya, khusus DRL itu kita tempatkan di atas. Di atas headlamp sendiri dari lampu utama gitu. Tujuannya supaya lebih terlihat pada saat kita berkendara di siang hari, itu kan lawan dari depan tuh lebih terlihat nih, kalau posisi di depan itu ada lawan. Tujuannya satu untuk safety juga. Itu udah jelas untuk siang hari gitu kan. Karena kan di lawan tuh karena depan tuh ada yang mobil yang lebih besar. Nah kalau DRL kan rata mobil sekarang kebanyakan DRL di bawah nih. Di bawah di bumper paling bawah. Nah kalau itu sih kurang efektif. Makanya kita dari Hyundai Kona sendiri kita coba desain, kita letakkan tuh nama DRL itu di atas gitu. Iya itu berdampingan dengan running light-nya sendiri itu. Sama ada namanya lampu LED position, itu gunanya sih kalau misalnya malam hari kita jalan di satu gang, nah itu kita lihat nih lebar mobil kita nih seberapa gitu kan. Jadi ke si driver sendiri kita bisa tahu nih lebar mobil kita nih memadai nggak untuk masuk satu gang atau berpapasan dengan lawannya gitu. Itu sih ya. Tentu untuk safety juga, safety untuk si drivernya sendiri seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk di bagian segi samping mobil itu kita kasih yang namanya Sporty Silver Side Seal, itu sebuah kayak garis tapi warna silver. Itu pas bawahnya di posisi bawah samping antara pintu depan dengan pintu belakang. Tujuannya sih lebih kesannya sporty, lebih kesannya mungkin mewah, gitu kan. Mobil yang sekelas Kona, selain dia kesannya mewah, tapi kita membuat kesannya sporty juga. Supaya kan peminatnya kan bukan hanya orang tua, anak-anak milenial sekarang nih, kita tarik ke situ gitu. Untuk anak-anak milenial sekarang nih gitu kan, anak milenial kan suka yang unik, suka yang berbeda nih, kan, dari yang lain-lainnya gitu. Nah untuk yang bagian sisi dari belakangnya, Kona ini kita lengkapi dengan rim lampnya itu dia sudah LED gitu. Tujuannya supaya pencahayaannya itu lebih terang, lebih tambahin sedikit Pak Roy. Ya Pak. Jadi gini nih, Pak Ute, kenapa mobil-mobil sekarang nih khususnya Hyundai Kona lebih banyak menerapkan lampu tipe LED dia? Karena pemakaian listrik atau pemakaian daya listrik di LED itu lebih hemat. Karena konsepnya Hyundai Kona tadi kita kembali ke awal, itu mobilnya ramah lingkungan, efisien, bukan cuma di bahan bakar, tapi pemakaian rata-rata spare part yang tertempel di dalam mobil. Terus nih, tambahan lagi, karena kan bicara eksterior, selain yang tadi di Hyundai Kona juga ada nih. Jadi kalau bannya kurang angin juga ada tambahan, ada kasih tahu nih, si Hyundai-nya kasih tahu bannya kurang angin sebelah kiri nih. Terus kalau kita mau pendakian, kita ada fitur safety supaya mobil nggak turun waktu kita macet di pendakian, itu ada filter assist-nya namanya. Terus kalau turunan kita kasih juga sensor di pengereman. Ketika kita aktifkan, si mobil akan nahan sendiri. Bukan cuma itu tuh, apalagi sekarang nih kondisi jalan Pekanbaru nih kan kita ada jalan tol nih. Baru nih, lumayan. Apalagi pemerintah kasih tol Sumatera sampai Aceh, dari Jakarta sampai Aceh. Cocok sekali kita pakai Kona karena mobil SUV compact sekelas Kona yang harganya dibilang oke lah, nggak terlalu mahal sih. Kita udah pakai cruise control. Cruise control itu merupakan fitur yang biasa sih diterapkan di mobil-mobil premium. Jadi apa itu cruise control? Contoh gini, Mbak Ute mau jalan nih, Mbak Ute mau jalan, lagi di jalan tol,
Mbak Ute kan pegel nih, Iya. nahan pedal gas nih, Iya. Mbak aktifin si cruise control, mau kecepatan 60 km/jam gitu. Mbak aktifin, ya udah, mobilnya bakal jalan 60 km/jam. Ketika Mbak Ute mau naikin ya, Mbak Ute tinggal tekan tombol tambah aja sih, Oke. bisa 70, bisa 80 gitu. Jadi kaki juga kita nggak pegal, ya itu nggak bawa postir aja sih, Oke. gitu tambahan. Ya. Dilanjutkan Iya. mungkin Mas. Ya, oke. Kalau kemudian untuk eksteriornya sih ada sih beberapa lagi. Mungkin itu salah satunya kita untuk di ukuran bannya sendiri, dimensi ringnya sendiri. Kalau untuk yang Kona ini kita dimensi ringnya untuk 17, ring 17. Artinya mobil ini selain nyaman dipakai untuk jalan kota, tapi juga nyaman dipakai luar kota. Di luar. Baik itu entah itu dari segi medannya seperti apa juga kita masih nyaman gitu kan, masih ring 17. Dan ketebalan bannya juga masih cukup sih, bannya masih di ketebalan di bannya 25. Oke. Jadi masih cukup tebal itu untuk di eksterior sendiri. Nah kalau untuk di interiornya tadi itu tadi sih yang udah disebutkan dengan beberapa dengan Pak Iwan tadi, itu fitur-fitur juga dan juga termasuk interiornya juga. Mungkin untuk tambah lagi sih untuk di interior tuh kita sudah menggunakan namanya Smart Key with Immobilizer. Oke. Iya, sudah menggunakan namanya push start button. Jadi artinya kita untuk zaman sekarang ini mobil nggak ada di zaman aja namanya kayak kunci manual nih. Iya, benar-benar. Kan sudah semakin lama kan zaman semakin berkembang, semakin maju teknologi juga. Kita mengikuti seperti itu gitu, perkembangan zaman dan perkembangan teknologi juga. Kemudian kalau untuk ini tadi juga udah sebutkan sama Pak Iwan, seperti apa yang ininya. Kemudian untuk selanjutnya interior itu kita untuk setirnya kita itu udah steering wheel teleskopik, artinya setir ini bisa kita setel nih, misalnya mbaknya mau tinggi rendah atau bawah atas, itu tergantung dari kenyamanan kita nih. Iya, bisa kita tempatkan seperti apa posisi yang nyaman untuk kita, untuk driver sendiri, untuk ini Kona sendiri. Kemudian kita untuk transmisinya kita itu ada di 6 speed. Oke. Iya, kita Driftronic, kita bisa manual juga mbak. Oh. Iya, selain kita otomatis, kita bisa manual. Oke. Oke, jadi misalnya kita udah jalan tol nih, seperti kata Pak Iwan tadi, mungkin ada yang jiwa-jiwa yang ingin beradrenalin, ingin bermanuver, bisa kita manfaatkan manualnya, gitu. Kemudian untuk ininya sendiri, untuk joknya sendiri kita ada 2 varian nih Pak. Kona ini tadi yang unik gitu loh. Kita ada 2 varian itu. Di dalam interior sendiri ada yang namanya line itu sabuk pengaman, dan pinggiran jok sendiri itu nanti ada kita kasih kayak warna kuning sesuai dengan warna mobil. Yang kedua itu ada pilihannya warna merah. Cuman yang warna kuning ini cuma satu pilihan warna mobil, yaitu yang warna hijau sendiri, mobil warna hijau. Nanti yang interior dalamnya itu akan mengikuti yang sesuai dengan warna mobilnya gitu. Di dalamnya? Iya, di dalamnya, baik itu di dashboard, baik itu di jok dan check table-nya sendiri gitu. Nah kalau itu yang warna merah ini, selain yang warna hijau, itu akan ikuti yang warna merah, seperti warna hitam, warna putih, warna merah. Berarti untuk warna Hyundai Kona ini ada berapa ya Mas? Untuk Hyundai Kona sendiri dia itu ada 5 ya, ada 5. Dia ada hijau, ada merah, ada hitam, ada putih, dan abu-abu. Untuk warna sendiri. Makanya kita buat warnanya warna ciri khas Hyundai sih lebih ke warna hijau. Warna hijau. Iya. Warna anak milenial. Kalau bahasa sekarang ini namanya warna anak milenial gitu sih. Ya. Gitu menurut saya. Itu dan Iya. untuk itu lagi Pak. Ini untuk fiturnya sendiri nih. Oke. Iya, fitur di interior ya Mas? Iya. Oke, boleh Fitur dijelasin. oke. Untuk airbag tadi sudah dijelaskan Pak Iya. Iwan. Itu airbagnya kita ada 6. Oke. Yang paling penting di Kona nih, kita ada menambahkan fitur, yaitu dia fitur ESS, yaitu emergency stop signal. Oke. Nah ini sangat-sangat penting sih untuk bagi yang pencinta mobil atau pencinta otomotif. Tujuannya sangat-sangat bermanfaat untuk kita gitu. Fitur ini fungsinya pada saat kita bermanuver tinggi, kita tiba-tiba melakukan pengereman mendadak ataupun dan sebagainya. Itu akan ada di bagian belakang mobil itu akan menyala lampu bagian belakang itu akan menyala, memberikan signal ke belakang. Pada saat kita melakukan pengereman mendadak otomatis akan menyala.
Dia akan berkedip-kedip memberikan signal ke lawan belakang bahwasanya kita lagi emergency. Iya, jadi bisa untuk mengurangi tingkat kecelakaan juga. Yang kedua pasti lebih safety juga, itu sih dia. Kalau untuk fiturnya sama, ada satu lagi sih yang fitur itu ya dia EBD. Nah, jadi Kona ini kita dilengkapi dengan EBD mbak. EBD itu dia Electronic Brake Force Distribution. Nah, itu tujuannya dia untuk membagi sih mbak, membagi dan mengatur minyak rem itu ke setiap roda itu berbeda-beda. Artinya sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kondisi jalan itu yang tidak stabil bergelombang, jadi fitur ini nih akan secara otomatis dia akan memberikan di roda mana nih yang paling membutuhkan ekstra untuk minyak remnya gitu. Oh berarti memang si Hyundai ini menyesuaikan dengan medan medan perjalanan sendiri seperti apa gitu. Jadi dengan fitur EBD ini otomatis pengereman itu lebih stabil. Kemudian untuk pengeremannya itu lebih jarak pendeknya lebih tepat. Kemudian lebih efisien juga sih untuk pengeremannya dengan fitur EBD ini sendiri gitu. Jadi bisa dibilang nggak terlalu boros, artinya dia tidak butuh suplai minyak yang banyak gitu kan, tapi sesuaikan dengan area B dan jalan sendiri seperti apa dia untuk fitur EBD-nya sih. Gitu. Oke, buat Mas Ikhwan nih, mungkin ada tambahan dari penjelasan Mas Ricardo tadi? Iya, jadi kalau dari penjelasan Bang Ricardo kan kita membahasnya tentang detail produk, tapi aku ingin kembali lagi ke awal konsep ini. Karena si Hyundai Kona itu adalah SUV lengkap, ramah lingkungan. Lengkapnya, tadi yang Mbak Utia tanyakan di awal, lengkapnya dari mana? Itu bahwa ternyata si Hyundai Kona punya sistem safety paling lengkap. Kita. Jadi ada dari mulai sistem pengereman. Sistem pengereman ada anti-lock brake system, yang kita kenal sama istilah ABS. Terus ABS ini kalau boleh saya deskripsikan, ketika kita ngerem mendadak, si mobil masih bisa kita kendalikan. Gitu. Terus dari mulai Mbak Uti nih, saya contohkan menekan pedal rem. Pendistribusian 4 roda remnya itu juga diatur oleh sensor elektronik, yaitu electronic brake distribution. Jadi kekuatan cengkeraman rem di tiap-tiap roda itu bisa jadi berbeda-beda. Gitu. Terus masih banyak sih kalau kita bilang lengkapnya ada Star Assist tadi, saat dia pendakian dia nahan, pas penurunan juga dia kasih rem otomatis, airbag-nya 6. Terus kita ada juga kalau bannya kurang angin, si mobilnya kasih tahu. Gitu, itu di lengkapnya safety-nya Hyundai Kona. Terus di dapur pacu kita punya horsepower paling tinggi nih, 149 horsepower dengan efisiensi bahan bakar yang lebih hemat. Nah, tadi Mas Ikhwan juga bilang ya, kalau di kantor Hyundai sekarang nih yang baru tetap 3S ya, apa tadi? Servis, showroom, sama spare part. Nah, untuk ketersediaan spare part si Hyundai Kona ini sendiri gimana nih Mas di kantornya sekarang? Kalau ketersediaan spare part itu yang jelas untuk spare part yang fast moving atau kita bilang yang regular on service lah, itu ready semua. Ready semua. Tapi kalau kayak ada insiden atau mungkin
kita perlu intern Iya. berapa 1 sampai 2 minggu paling lama Oke. gitu. Baik. Yang jelas pada intinya tim servis kita dan spare part kita siap untuk mendukung penjualan Hyundai di Pekanbaru. Wow. Oke. Gitu. Mungkin kalau untuk jenisnya sendiri Mas, ada berapa jenis Hyundai? Hyundai Kona punya berapa jenis nih? Untuk Konanya sendiri. Hyundai Kona satu tipe, Oh, satu tipe saja. tapi dia terbagi dari SUV line up-nya Hyundai. Oke. Jadi si Hyundai sendiri mempunyai beberapa deretan SUV, dari mulai yang paling yang nggak masuk ke Indonesia itu ada Palisade. Oke. Terus yang di Indonesia yang sama kita itu ada Santa Fe, Tucson, Itu soalnya. sama Kona. Oke. Dan untuk bocoran sedikit nih, Iya. Hyundai kedepannya akan selalu berinovasi nih, karena kemungkinan besar akan ada tambahan SUV atau MPV baru. Wow. Gitu. Berarti akan beberapa tipe Hyundai sendiri kali ya Mas ya? Kemungkinan besar, tapi ini masih ya itulah. Nah, untuk pasar sendiri nih Mas, sejauh Hyundai Kona, Hyundai lah ya, Hyundai Ya. melihat gimana nih pasar kita khususnya Riau ketika kita si Hyundai Kona hadir di tengah-tengah masyarakat. Khususnya Riau ya? Iya, kalau di Riau kebetulan Hyundai kan baru lahir nih Iya. sebenarnya. Umurnya sih baru kurang lebih setahun lah. Oke. Jadi kalau secara umumnya itu pasar SUV sangat tinggi sih di Pekanbaru. di Riau. Wow. Iya nih. Tapi berhubung ada pandemi kan, jadi kita agak sedikit keren lah. Oke. Jadi ya yang mau tahu kita ngikutin lah, karena namanya ada PSBB dan Iya. gitu kan. Nah ini nyambung nih Mas sama Ya. pertanyaan kita terakhir kali ya Mas ya. Untuk pemesanannya sendiri Mas, Tribuners di rumah bisa langsung ke showroom kah atau mungkin ada via online kah gitu? Kalau pemesanan untuk sementara sih kita via online selama pandemi atau kebijakan baru keluar. Oke. Sementara kita via online di Instagram bisa, langsung WA bisa. Terus kita juga sediakan test drive di rumah. Wow. Jadi kalau mau test drive mobil, ya tinggal via Instagram mau bro, saya mau test drive nih, mobilnya kita kirim. Gitu. Mobilnya kita kirim ya silakan coba sepuasnya di rumah. Terus untuk bukan hanya di sisi penjualan, di sisi servis kita juga sediakan servis di rumah. Gitu. Oke. Jadi kalau mobilnya nggak berani takut keluar nih, karena kan walaupun PSBB-nya udah dibuka, tapi kan virusnya masih ada nih. Benar. Si tim servis kita yang sudah kita sterilisasi itu akan meluncur ke rumah konsumen yang memerlukan. Oke. Tambahan lagi, kalau seandainya selama bulan Juli itu untuk servis di bengkel kita itu ada diskon 10% spare part. Ya. Oke. Nah, menarik nih Mas. Apakah promo bulan ini hanya di bidang servis saja kah? Atau mungkin ada harga khusus untuk si Hyundai Kona ini sendiri di bulan ini? Sementara promosi masih di servis. Oke. Ya, untuk yang informasi tentang Hyundai Kona mungkin boleh langsung ke Instagram atau ke telepon kita. Jadi bisa langsung nanyain aja untuk masalah promo salesnya. Gitu. Mungkin di Instagramnya apa Mas? Boleh dikasih tahu ke Tribuners sekali. Hyundai.pekanbaru. Oh itu ya. Ya, itu aja. @hyundai.pekanbaru ya. Gitu. Oh, oke. Hyundai Pekanbaru. Hyundai.pekanbaru. Nah, Mas tadi kan mungkin yang Tribuners di rumah pesannya melalui Instagram bisa ya, Ya. @hyundai.pekanbaru. Ya. Nah, untuk marketingnya sendiri Mas Rialdo? Mungkin untuk seluruh masyarakat Riau, khusus Pekanbaru, Ya. yang booking ataupun pesan melalui online, mungkin bisa langsung telepon ke nomor telepon kantor kita, itu di 0761 563 777 atau di 0761 565 111. Atau ada juga nih nomor HP interaktif kita juga, itu baik di divisi salesnya ataupun di divisi after sales untuk service, mau booking service ataupun spare part. Itu di nomor HP-nya 0823 1717 1746 dan 0821 7171 7123. Oke, nah buat Tribuners, berarti kita
menarik kesimpulan ya Mas ya, si Siap. Hyundai Kona ini bawa mobil yang mengikuti zaman kali ya Mas ya, bisa dipakai sampai Gen Z ya, seperti yang Mas Ikhwan bilang tadi. Dan dia dari segi keamanannya juga sudah oke, sudah memenuhi kebutuhan si penggunanya sendiri, juga ramah lingkungan seperti Mas bilang tadi ya, hemat BBM-nya gitu ya. Nah dari segi eksteriornya juga kece dengan mobil ada warna hijau ya, sebagai ini ya trendsetter ya kali ya mobil si Hyundai Kona warna hijau gitu. Buat Tribuners yang di rumah jangan bingung mau pesan di mana. Tadi Mas Ikhwan sudah kasih tahu, Mas Ricardo juga udah kasih tahu nomor salesnya, dan nggak perlu khawatir, nggak perlu datang ke showroomnya, Hyundai-nya langsung datang ke rumah ya Mas ya. Iya. Oke, buat Mas Ikhwan, buat Mas Ricardo, terima kasih waktunya sudah datang di studio kita untuk menjelaskan si Hyundai Kona SUV yang keren banget, tapi tetap ramah lingkungan gitu ya Mas ya. Oke Tribuners, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye!